Video ini Bapak akan memberikan sedikit hal tentang apa itu approaches, apa itu methods, apa itu techniques, dan apa itu apa lagi. Nah, itu saja kali ya. Ya, sebelumnya telah kita mempelajari tentang paradigm. Ya, paradigm itu adalah filosofi ilmu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau kalian ditanya apa itu ontologi misalnya, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi, kalian tahu ya. Nah, kalau tadi kita ngomong paradigm ya banyak ya, ada 4 gitu. Dari 4 itu ada positivism, ada post positivism, dan masing-masing memiliki perannya masing-masing. Tapi yang paling tua itu adalah memang positivism. Ya, ini memang dari awal ini logikanya paling sederhana dibandingkan dari yang sesudahnya ya. Yang paling terbaru ataupun yang paling merakyat ya, itu adalah post-colonial indigenous paradigm. Artinya semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian, tidak dibatasi oleh orang-orang yang hidup di zaman koloni ya. Dalam hal ini ya orang-orang tertentu dari Eropa ya. Nah, di chapter 2 kalian telah memberikan mengerjakan reading task tentang descriptive study, experimental study, case study, dan action research. Kalian sudah memilih kira-kira riset design mana yang paling cocok untuk kalian, dan ya lumayan bagus. Tapi yang perlu kalian pahami lebih jauh adalah untuk menentukan desain mana yang paling cocok dengan kalian itu harus dimulai dengan menentukan pertanyaan penelitian ya. Dari pertanyaan penelitian baru kalian bisa menentukan desainnya. Tapi pada saat kalian menentukan desain, kalian juga menentukan approach-nya. Dari approach kalian menentukan juga methodnya. Walaupun ada juga tekniknya. Bapak tidak akan menjelaskan apa itu definisinya. Bisa kalian cari di kamus, banyak sekali. Tapi tolong jangan disamakan dengan yang kalian temukan dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan juga ada namanya approach, ada method, ada procedures, ada strategi. Mereka memiliki definisi yang berbeda dalam penelitian. Oke. Mari kita mulai research questions. Research question apa yang kalian jawab? Kalau kalian bertanya tentang how, maka jelas approach yang akan kalian gunakan pasti adalah kualitatif. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentang what, apa, itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Maka ada faktor lain yang menentukannya. Apa itu? Partisipan, populasi, sampel. Kalian perlu berapa partisipan? Kalau yang partisipan kalian kurang dari 40, bisa saja kalian menggunakan qualitative approach. Tapi kalau kalian punya partisipan lebih dari 40 ya, bisa 50, bisa 100, maka kalian akan kesulitan untuk menggunakan qualitative approach di sini. Ya, kenapa qualitative approach? Maka datanya akan berupa ekspresi, kalimat, ya, pernyataan. Kalau quantitative approach, maka datanya akan berupa angka, skala, nilai. Ya. Nah, itu yang membedakan. Ya, lagi-lagi tergantung mana arahnya. Nah, apakah kuantitatif itu lebih baik dari kualitatif? Ya, itu lagi tergantung dari pertanyaan penelitian kalian. Ya. Jadi jangan berpikir serta-merta bahwa kuantitatif itu selalu lebih baik dari kualitatif ya. Tidak.
tergantung dari penelitian apa yang kalian kerjakan. Nah, setelah itu desain, ya. Misalnya kalau kalian ingin menjawab pertanyaan how, kalian bisa menggunakan design case study, ya. Kalau dalam car biasanya menggunakan pertanyaan seperti can scientific approach help improve bla 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 misalnya. Kalau case study, apakah bisa dengan pertanyaan can juga? Bisa. How juga bisa. Ya. Nah, contoh kalau kalian sudah menentukan instrumen approach-nya apa, desainnya apa, misalnya kalian milih case study, maka case study memerlukan multiple instruments. Apakah dua-duanya harus kualitatif? Nah, ini tergantung kalian juga, ya. Bisa pure kualitatif, bisa mix. Tergantung apa yang kalian capai. Ada dosen yang akan menggunakan dua-duanya gitu. Ada dosen ataupun mahasiswa yang cukup menggunakan satu. Ya. Kenapa perlu multiple instruments? Multiple instrument ini tujuannya adalah untuk menciptakan namanya validity, ya. Ini terkait validity atau data validity. Ada berbagai macam validity, ya. Ada content validity, ada criterion validity, dan multiple instrument ini sebenarnya terkait dengan triangulation, ya. Atau ya yang di triangulate tentu saja datanya, ya. Misalnya data multiple instrument, misalnya kalian menggunakan participant observation dan dokumen atau students dokumen siswa misalnya. Secara kualitatif dua-duanya misalnya, ya. Berarti data dari observasi, data dari dokumen itu saling melengkapi, dan itu disebut sebagai triangulation untuk membuat yang namanya juga validity, ya, namanya data validity. Dalam CAR juga dikenal multiple instruments, ya. Observation, tapi ya kebanyakan mahasiswa menggunakan observasi dan juga tes, ya. Jadi dua data, satu kualitatif, satu kualitatif, ya, jadi mix, ya. Jadi desain yang kalian lihat, ya, baik case tadi, CAR, dua ini tidak selalu harus kualitatif dan tidak harus kuantitatif gitu. Tergantung bagaimana kalian melihatnya. Tapi kalau case tadi ya jelas harus ada data kualitatif. CAR juga sudah data kualitatif untuk salah satu instrumennya, ya. Nah, gimana kalau eksperimen? Eksperimen biasanya terlibat dengan banyak kompleksitas statistik, ya. Ada descriptive statistics, ada inferential statistik yang kalian gunakan untuk hypothesis testing. Dan simple pertanyaannya, is bla 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 effective to teaching bla bla bla. Walaupun pertanyaannya bisa lebih sangat kompleks, tergantung juga statistiknya yang kita gunakan, ya. Nah, tadi ada desain, ya. Selain desain ada juga population dan sampel. Jumlah sampel yang terlibat dan bagaimana cara menentukan sampel itu juga akan mempengaruhi, ya. Apa saja itu, situ ada, ya, random, ada purposive sampling. Ada satu yang belum Bapak sebut sebenarnya, purposeful sampling atau sampling disengaja, ya. Itu bisa kalian baca di Creswell 2012. Lalu ada dalam skripsi, kalau di chapter 3 itu ada nama teknik. Teknik ada menjadi dua, indirect communication teknik dan direct communication teknik. Kalau menurut Bapak, ini sebenarnya penulisan teknik ini dapat dibilang terlalu mubazir.
kayaknya nggak terlalu penting ditulis gitu kan, karena ujung-ujungnya dari penulisan teknik ini juga mengarah kepada methods. Misalnya kalau indirect communication techniques kalian menggunakan questionnaire, direct communication technique kalian menggunakan tes, ya itu saja kan. Ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya, karena kunci yang paling penting adalah pada methods. Methods ini terkait dengan data collection. Data collection. Misalnya participant observation. Ya. Ingat, ketika kalian melakukan pengumpulan data, kalian harus memperhatikan ethics dan validity. Ethics misalnya kerahasiaan data ataupun profil peserta, itu harus kalian jaga. Validity adalah bagaimana data yang kalian dapatkan itu merupakan data yang objektif, ya, atau memiliki atau minim dengan bias. Bias itu subjektif, ya, karena dalam penelitian kualitatif itu sering sekali dianggap tidak objektif, karena kita membuat sebuah cerita yang seakan-akan itu adalah hanya sebuah cerita gitu, belum tentu benar, ya. Nah, itu yang buat sebuah lemah. Karena itu untuk validity kita biasanya melibatkan namanya collaborator, ya. Collaborator inilah yang membantu melihat bahwa observasi yang kita lakukan benar-benar objektif. Karena ya, seperti yang sering kalian dengar adalah two brains is better than one, ya, dua otak lebih baik daripada satu. Ketika kita yang menulis field notes, ya, ketika kita menulis field notes, mungkin saja orang lain memiliki pemikiran berbeda dengan tentang hasilnya gitu, ya. Kalau partisipan observation biasanya melibatkan namanya field notes, ya. Nah, setelah kalian tahu misalnya method apa yang kalian gunakan, ya, kalau partisipan observation itu adalah methodnya, maka tools yang digunakan adalah field notes untuk mencatat hal-hal yang kalian lakukan selama observasi. Ingat, observasi itu tidak hanya kalau partisipan observation itu artinya kalian terlibat dalam penelitian tersebut sebagai seseorang, bisa itu sebagai siswa atau sebagai guru kalau misalnya tentang pengajaran, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sudah mengetahui data collection, bagaimana lagi tentang namanya data analysis? Nah, untuk melakukan data analysis, berarti kalian harus menggunakan teknik yang tepat, ya, untuk menganalisis field notes tadi itu. Ya, kalau data kualitatif biasanya kita menggunakan thematic analysis, ya, thematic analysis. Tapi kalau kalian ingin sedikit berbeda, ada juga namanya content analysis. Ini bisa kalian lihat di materi ajar, ya. Ini dua bisa kalian gunakan untuk melakukan analisis. Namun kalau content analysis itu melibatkan frekuensi, ya, artinya misalnya kalian mengobservasi mengenai aktivitas siswa di kelas, dan selama kalian melihat di kelas kalian menemukan beberapa aktivitas atau frekuensi siswa yang nakal, ya. Berapa kali? 3. Maka kalian terus di situ siswa yang nakal ada 3, ya.
Tapi kalau thematic analysis ini tergantung bagaimana kalian melihatnya ya. Bisa induktif, bisa deduktif. Apa itu? Silakan dibaca lagi. Nanti ya Bapak akan contoh atau artikel yang akan kalian analisis sudah Bapak sediakan. Jadi situ jelas ada induktif dan deduktifnya. Kalau deskriptif statistik sudah jelas ya, ini untuk data kuantitatif yang bisa kalian dapatkan. Ini bisa kalian dapatkan kalau kalian ingin menganalisis data kuantitatif ya, seperti dari close-ended questionnaire, tes. Lalu ada inferential statistik. Mungkin kalian juga saat ini sedang belajar statistik ya. Inferential statistik ada parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik misalnya itu ada t-test, ANOVA, ada non parametrik. ANOVA kalau non parametrik ada Yeaman-Whitney. Tapi aku belum pernah menggunakan Yeaman-Whitney. Ya. Kalau t-test pernah, ANOVA pernah. Ya. Dan yang utamanya adalah kita menggunakan parametrik. Namun apabila syarat dari parametrik tidak terpenuhi, maka kita menggunakan non parametrik. Misal syarat yang harus dipenuhi misalnya data itu harus normally distributed atau berdistribusi normal dan juga harus homogeneous. Homogeneity testing, kalau normality testing itu biasanya yang paling utama dilakukan. Kalau homogeneity testing itu biasanya melibatkan dua kelompok sampel yang berbeda ya. Ini biasanya kalau menggunakan eksperimen dengan control group ya, ada experimental group dan control group. Tapi kalau cuma satu kelompok yang biasa senior kalian menggunakan yaitu pre-test post-test design kan nggak perlu namanya homogeneity testing. Nah, ini adalah contoh penggunaan istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Kuncinya adalah pada research question dan purpose. Tentu saja dikarenakan kerbatasan waktu, aku tidak bisa menjelaskan semuanya ya. Jadi aku tidak berharap kalian menonton video ini semua sih. Hanya sebagai guideline saja kalau diperlukan ya. Ya, jadi semua ini kalau research question itu biasa ada di bab 1, di bab 3 juga ada research question yang tercantum di bagian design ya. Nah, semua ini design, teknik, ethics and validity, methods, methods atau data collection dan data analysis ini masuk dalam chapter 3 ya. Selain itu juga ada population dan sample juga masuk pada chapter 3. Nah, ini adalah elemen-elemen yang perlu kalian cari dalam artikel jurnal yang akan kalian analisis. Itu ada 3 sebenarnya. Nah, tugas kalian adalah mencari itu semua. Kalau tidak ada apa, dan kalau ada apa, tinggal kalian pindahkan saja ke file kalian. Tidak akan terlalu sulit untuk menjawabnya. Oke, dan kalau kalian ada pertanyaan silakan tanyakan di Google Classroom. Oke. Demikian video ini disampaikan. Terima kasih.